karena di lingkungan kampus ini tuh terkadang mahasiswa susah mengakses internet menggunakan wifi yang disediakan oleh kampus. Maka untuk berjaga-jaga mahasiswa harus mempunyai kuota atau data seluler masing-masing. Lalu ada fotokopi, karena di sekitar kampus ini belum ada area fotokopi. Meskipun ada, itu ada di koperasi dan di Imami, namun menurut saya kurang efektif karena servisnya lama dan masing-masing dari mereka juga hanya mempunyai satu mesin printer. Yang ketiga itu ada dimsum, yang keempat ada taichan, dan yang kelima itu ada minuman. Kenapa? Karena saya sering melihat mahasiswa P3 ini memesan minuman tersebut melalui aplikasi online, yang bisa disimpulkan bahwa para mahasiswa ini tuh menyukai menu-menu tersebut. Lalu juga di sekitar area kampus belum ada jenis usaha tersebut. Lalu menu yang disediakan oleh kantin juga tidak bervariasi dan terkesan monoton. Maka bisa disimpulkan juga tiga usaha ini tuh akan sangat menguntungkan. Nomor 1B, karena laba dipengaruhi oleh demand, value, dan efisiensi, maka menurut saya keputusan yang diambil harus sesuai dengan tiga opsi tersebut. Maka keputusan yang akan saya ambil itu adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dan mampu melihat pasar dengan membuat suatu bisnis yang sangat dibutuhkan di lingkungan kampus agar muncul banyaknya permintaan. Lalu yang kedua ada mampu mengembangkan produk dan layanan yang baik akan meningkatkan nilai usaha. Yang ketiga itu ada menjaga beban tetap rendah, maka saya harus memanage keuangan dengan baik dengan tidak terlalu banyak menggunakan SDM, lalu juga hanya berfokus pada menjual produk yang memang sangat dibutuhkan. Untuk nomor 2A itu yang pertama ada penyalur, karena penyalur bisnis ini memiliki peran yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Pemilik juga merupakan penarik modal tertinggi dalam sebuah bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua itu ada pemasok, karena untuk membuat suatu produk harus memiliki bahan baku. Lalu yang ketiga itu ada pelanggan atau konsumen, karena salah satu ciri berjalannya suatu usaha itu harus memiliki pelanggan. Jika tidak, usaha itu pun tidak akan berjalan. Namun ada atau tidaknya pelanggan juga didasari oleh kualitas produk itu sendiri dan layanan yang dilakukan. Yang keempat itu ada karyawan, karena karyawan adalah orang yang sering berinteraksi dengan pelanggan. Lalu juga karyawan memiliki fungsi manajerial dan pengawasan lainnya. Yang kelima itu ada kreditor atau investor, yang berperan sebagai pemberi pinjaman yang mengharapkan pengembalian dengan kembalian yang lebih tinggi berdasarkan bunga. Untuk nomor 3A itu yang pertama adalah menetapkan pedoman mengenai kualitas produk serta pedoman mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik sebaiknya diperlakukan. Yang kedua ada memantau keluhan, memastikan bahwa pelanggan dapat menghubungi perusahaan jika mereka memiliki keluhan terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang terakhir ada memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk yang mereka beli. Untuk nomor 3B itu yang pertama ada keselamatan karyawan, contohnya memastikan tempat kerja yang aman bagi karyawan. Yang kedua, perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain, contohnya toleransi atas keragaman atau gender, suku, agama, keyakinan, politik, dan lain-lain. Lalu juga ada pencegahan terjadinya pelecehan seksual, lalu memberikan peluang yang setara, contohnya memastikan tidak ada diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama. Lalu untuk nomor 3C itu yang pertama ada pencegahan polusi udara, contohnya peninjauan kembali proses produksi. Lalu petunjuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua ada pencegahan polusi daratan, contohnya peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan.
lalu penyimpan dan mengirim barang sisa limbah beracun ke lokasi pembuangan. Nomor 4A, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita dan indikator lainnya. Yang kedua ada suku bunga, yaitu balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Lalu yang ketiga ada inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Untuk nomor 4B, jika pertumbuhan ekonomi naik, maka permintaan pada produk juga akan bernaik. Pendapatan perusahaan juga meningkat, laba perusahaan juga meningkat dan mempengaruhi nilai perusahaan. Namun jika pertumbuhan ekonomi turun, permintaan pada produk menurun, pendapatan juga menurun, mengalami rugi, nilai perusahaan juga menurun. Untuk nomor 4C, jika suku bunga naik, maka saya akan menyimpan uang lebih banyak dari sebelumnya. Namun jika suku bunga turun, saya akan mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha saya. Untuk nomor 4D, jika inflasi naik, maka minat pada produk akan menurun, laba perusahaan menurun. Sebaliknya, jika inflasi turun, maka minat pada produk akan meningkat, laba perusahaan meningkat, nilai perusahaan juga akan meningkat. Nomor 5, yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan itu adalah terletak di kawasan yang strategis, lalu tidak adanya pesaing dalam radius 500 sampai 1 km, lalu juga meningkatkan minat pada kampus. Untuk kelemahannya belum dikenal, lalu hanya bisa membuka usaha di hari-hari kuliah. Lalu untuk peluang, karena tidak ada usaha sejenis dalam kurang lebih radius 500 meter sampai 1 km, maka peluang usaha ini cukup besar. Ditambah dengan kawasan yang berdekatan dengan kampus lain, meningkatkan tingkat ketertarikan pada kampus FPTI Bandung. Untuk ancaman sendiri itu yang pertama sulit mencari karyawan, yang kedua itu beban meningkat. Untuk nomor 6, yang pertama itu mencari modal pada investor atau kreditur, karena tanpa adanya modal usaha itu tidak akan berjalan. Lalu yang kedua, mengajukan perizinan pada kampus, karena usaha ini akan dilakukan di area kampus, maka saya harus